Jadi pada pembahasan 3 minggu yang lalu tentang kurban, saya menyampaikan bahwa kurban itu ibadah yang agak ribet. Karena kurban itu unik, ibadahnya itu unik, beda dengan yang lain. Sehingga ada hal-hal yang membuat kurban ini tidak sah. Ketidaksahan kurban tidak kemudian menghilangkan atau menyia-nyiakan amal, tidak. Karena Allah sudah menyampaikan barang siapa yang beramal walaupun sebiji sawi pasti akan diperlihatkan juga. Jadi semuanya ada balasan. Nah, kita masuk ke pembahasan pertanyaan tadi mengenai badal haji atau kurban untuk orang yang meninggal. Menurut kaidah para ulama ahli fikih bahwa kurban itu ibadah yang wajib diniati. Kurban adalah ibadah yang wajib diniati. Ini beda dengan haji. Haji itu tidak termasuk ibadah yang wajib diniati oleh pelakunya. Kalau kurban itu harus diniati oleh pelakunya. Sedekah itu ibadah yang bisa diniati oleh orang lain. Kurban tidak bisa. Nah, dari sisi inilah kemudian muncul ungkapan kurban tidak bisa untuk orang meninggal kecuali orang meninggal tadi pesan, wasiat, atau orang meninggal tadi sudah beli hewan kurban atau menyediakan uang untuk kurban lalu belum sempat melakukan. Berarti dia belum ada niat tapi sudah ada upaya-upaya yang mengindikasikan dia berniat menuju ke situ. Nah, itu boleh. Tetapi kalau kosongan, si A ini dia sudah kaya, uang udah banyak, lalu dia kurban sapi. Wah, sapi untuk diri sendiri ya keadaan, lalu di atas namakan saya, bapak saya, ibu saya, bapak mertua saya, ibu mertua saya, bla 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 bla, yang notabene-nya orang udah meninggal dan dia tidak dipeseni. Maka menurut ulama ahli fikih, wabil khusus fikih Syafi'iyah, menyebutkan bahwa kurban model seperti itu tidak sah. Di mana letak tidak sahnya? Ya tadi, karena mengorbankan atas nama orang meninggal sementara beliaunya tidak niat sendiri. Nah kan bisa saya niatkan, saya wakilkan. Nah ini yang tidak boleh. Kalau haji bisa, puasa bisa, sedekah bisa. Haji begini contohnya, bapaknya dulu orang yang kaya atau orang tidak punya, monggo. Orang kaya tapi tidak punya kesadaran, sibuk golek duit, lali mangkat kaji, bari mati. Yang jelas ini salah, perbuatan ini salah. Atau dia orang miskin yang memang tidak berniat haji, wong ora duit. Anaknya berkelimpahan harta, alhamdulillah dikasih rezeki oleh Allah, dia sudah haji. Habis haji, besok haji lagi, mangkat maneh nganti ping 10 oleh mangkat haji. Lalu haji yang ketiga diniatkan untuk bapaknya. Padahal bapaknya tidak pesan, bapaknya tidak wasiat, boleh dan sah hajinya atas nama orang tuanya. Haji yang keempat untuk ibunya, boleh lagi dan seterusnya. Jadi beda, artinya memang untuk kurban punya khususiyah aturan khusus yang tidak sama dengan aturan-aturan yang lain. Sehingga badal haji itu bisa, boleh. Nah, lalu pahalanya untuk siapa, Pak? Kalau si fulan ini kurban lalu atas nama orang tuanya, pahalanya untuk orang tuanya. Kalau dia haji, kemudian dia niatkan untuk orang lain, maka hajinya adalah untuk orang lain. Nah, berarti sing lakoni untuk ganjaran, no? Saya yang kurban tidak dapat pahala. Saya yang haji tidak dapat pahala.
dapat. Bapak Ibu jangan khawatir, Allah tidak pernah merugikan manusia. Jenengan akan mendapatkan pahala sodakoh. Jadi gini, si A haji, biayanya habis 40 juta. Si A haji, biaya habis 40 juta. Tenaga diukur sekian, kesibukan diukur sekian, keseriusan diukur sekian, kosone diukur sekian. Semua ini gelondongan diniatke kanggo bapake. Berarti pahala gelondongan kajine dek niku ditransfer ke rekeningnya bapaknya. Lalu dia mendapat pahala dari itu? Tidak. Sudah ditransfer. Tapi karena Allah itu maha memberi, Allah itu maha mengasihi, menyayangi pada hambanya, Gusti Allah itu maha pemurah, maka Allah akan kasih pahalanya. Jenengan itu statusnya bersodakoh, nilai pahala tadi ujung-ujungnya sama. Si yang melakukan tetap dapat pahala sebagaimana dia, tapi pahalanya adalah karena dia bersodakoh itu, sehingga dua-duanya dapat. Maka karena dua-duanya dapat, di sini tidak ada dirugikan, jadi bisa. Jadi sekali lagi perbedaannya adalah kalau kurban itu memang ada kekhususan, niatnya harus dari yang melaksanakan. Tetapi kalau yang lain niatnya boleh dari yang tidak melaksanakan. Termasuk utang. Utang itu kalau diselesaikan orang itu tidak perlu niat dari si yang hutang. Si A utang pada si B, lalu si A mati, si C datang menyelesaikan utangnya si A, itu tidak bisa. Wah, kan si A belum niat, ini tidak berlaku. Yang berlaku hanya untuk ibadah kurban. Jadi bedanya di situ Pak, mengenai haji dan kurban. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berkecukupan rezeki, lalu bapaknya belum haji, ibunya belum haji, mau panjenengan hajikan, itu bisa dan pahalanya untuk bapak ibu panjenengan. Ya, bapak ibu panjenengan itu yang akan mendapatkan, termasuk umroh dan lain sebagainya. Ngoten Bapak. Terima kasih.